Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan penampilan drama komedi yang akan diperankan oleh Tias sebagai Pak Karno, Tati sebagai Busri, Emput sebagai Bejo, Eva sebagai Raksasa, Lia sebagai Pak Udin, Nana sebagai Kurcaci, Salwa sebagai Ibu Lestari. Suatu hari hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa yang rukun dan damai. Mereka saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Nya, ada yang bisa babe bantu, Nya? Enggak, Be. Babe udah selalu bantuin Nya kok. Yang benernya. Iya, Babe selalu bantuin Nya. Lah abungannya, kita makan aja pas-pasan. Be, Nya milikin Babe aja udah bahagia banget. Masa isinya milik kita berdua, Be? Ini loh. Nya bisa aja orang babe gendut, makanya seisi dunia milik kita berdua. Ya, begitu demikianlah, Be. Pak Karno adalah seorang petani dan Busri sering membantunya di kebun. Hari demi hari mereka lalui berdua dengan penuh ketenangan hingga begitu tenang dan menyeramkan. Tak ada suara selain suara Pak Karno, Busri, radio, dan gemericik air. Ya, mereka belum memiliki seorang anak hingga di usia menjelang senja. Nya nggak usah kesepian apanya, ini kita hidup berdua baik, emang udah tua. Sebenarnya iya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Keesokan harinya, Udah ya Nya, kita pergi ke kebun pagi-pagi nanam tanaman cabai. Ayo, Be, ayo. ketika sedang asik memetik hasil cabai mereka, tiba-tiba datanglah sesosok makhluk. Be, mari dah ada yang datang. Aku yang datang. Maaf Tuan, kami akan segera mengantarkan hasil panen kami Tuan. Kau pikir aku kesini mau mengambil hasil panenmu agar aku tidak memakannya? Bukan begitu Tuan. Alah, sudahlah, nih aku beri bibit cabai untuk kalian berdua. Baik Tuan, terima kasih. Kalian berdua seperti dongeng saja. Lihat saja nanti. Sang raksasa pun pergi tanpa memberitahukan kapan akan kembali. Nah, kita nanam bibit dari pemberian raksasanya. Ayo Be. Seminggu kemudian, Be, labunya sudah matang. Ayo kita petik. Iya Nya, ayo. Babe juga kagak sabar memetik. mereka berdua pun membelah labu yang telah matang tersebut, dan mereka terkejut ketika menjumpai seorang bayi. Timunnya ada bayinya nih. Wah iya Nya. Ya sekarang kita udah punya bayinya. Pak Udin dan Bu Lestari yang mendengar kabar bahagia itu pun segera mendatangi tetangganya itu. Ya Allah, Pok. Selamat, Pok. Udah punya anak. Makasih, Neng. Makasih. Semoga Bang bisa jaga anaknya dengan baik. Iya Tong, gue juga berharap begitu. Pak Karno dan Busri pun merasa begitu bahagia luar biasa karena impian mereka memiliki seorang bayi kini telah tercapai. Pak, gimana ini ngasih makanan si Entong? Sedangkan Nya nggak punya ASI. Edgar, iya ya gimana ya Nya? Nah, bagaimana ini Pak jadinya? Udah deh, besok kali pagi Bapak beli susu dah. Udah buat sekarang mah pakai air tajin aja dulu Bu. Iya dah. Hari berganti hari, Busri semakin bertambah kerepotannya karena harus mengurus bayi dan suaminya. Pak Karno pun harus lebih giat bekerja agar dapat membeli susu untuk anak yang mereka beri nama Bejo tersebut. Susu Bejo udah habis nih. Buset dah, susu udah habis lagi baik. Kalau begini caranya gue bisa mati berdiri gue ini. Sama, Nya juga keteteran ini. 2,5 tahun berlalu, Bejo tumbuh menjadi anak berbadan besar yang akan menghancurkan barang di sekitarnya.
jika keinginannya tidak dituruti. Mama, mama, mama. Ngapa sih Tong jadi nangis mulu? Bisa stres bapak lu. Ah, cucu. Nyusu mulu udah 2,5 tahun masih nyusu, Bre. Ah, gua belum mau nyusu. Entang ini. Be, situ ngamuk mulu no, Be. Buset dah, jadi mau ngamuk mulu nih ya. Oh. Cucu, entang mau cucu. Hari yang panjang pun berlalu. Bejo telah tertidur di kamarnya. Busri dan Pak Karno membicarakan mengenai rencana mereka untuk mengatasi kebiasaan mengamuk pada Bejo. Babe udah agak kuat lagi ya masih Bejo. Kita harus melakukan apa yang pernah Babe bilang ke Nya. Kalau emang itu yang terbaik buat Babe, lakukan. Keesokan paginya, Pak Karno dan Busri membawa Bejo ke hutan. Bejo yang masih tertidur tidak mengetahui hal itu. Nah, akhirnya jalan gagalnya. Kita harus sampai hutan sebelum matahari terbit. Ayo, Be, ayo. Sesampainya di tengah hutan, Maaf, kami ingin menemui tuanmu. Tidak bisa mengganggunya. Tapi kami harus menemui tuanmu. Tidak bisa. Busri langsung mengambil bibit cabai yang telah ia persiapkan dan melemparkan pada kurcaci itu hingga matanya menjadi pedas. Pak Karno dan Busri segera membawa Bejo berlari menuju raksasa yang sedang menyantap makanan dengan lahapnya. Mendengar suara raksasa yang begitu besar, Bejo terbangun. Ibu, poster nggak dibawa? Oh iya, tuan, ibu. Udah. Ada apa kalian kesini? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Tapi aku tidak menginginkan anak itu, bawa dia pergi. Oh, tidak bisa, tuan. Kami kesini ingin mengembalikannya. Tidak bisa, dia kurus dan dagingnya tidak lezat. Bawa dia pergi kembali. Oh, jadi ini alasan tuan memberikan dia kepada kami. Iya, cepat bawa dia pergi. Bejo yang merasa kesal dengan suasana yang menegangkan tersebut berubah menjadi lebih menyeramkan. Ia mengamuk sejadi-jadinya. Ia tak ubahnya seperti raksasa hingga membuat Pak Karno, Busri, dan raksasa sungguhan merasa ketakutan. Mereka semua berlari menjauh, namun Bejo mengejar mereka dengan cepatnya seperti ingin memakan mereka. Sang raksasa yang melihat bubuk cabai bertebaran langsung memungut bubuk itu dan melemparkan kepada Bejo. Akhirnya Bejo pun tenggelam dalam lautan cabai. Ah, susu. Terima kasih telah